Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan sehat, kesempatan kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang menjadi prasyarat juga Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka anak kita di sekolah. Mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan acara selanjutnya penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah, sosialisasi dari Ibu Kepala Sekolah mengenai proses pembelajaran tatap muka yang insya Allah nanti akan dilaksanakan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Masbiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak pengurus komite yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid, khususnya kelas 1A dan 1B sebagiannya yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan rahmatan dan taufik-Nya serta hidayahnya kita bisa hadir bersilaturahmi di sekolah kita yang kita banggakan ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri undangan kami. Untuk mempersingkat waktu, di kesempatan kita ini kita ingin sosialisasi standar operasional prosedur pembelajaran atau persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, di mana berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang sesuai dengan pembelajaran semester genap pada masa darurat penyebaran COVID-19 tahun ajaran 2020-2021 ini, insya Allah akan dimulai walaupun masih dalam tahap perencanaan. Adapun persyaratan yang harus kita laksanakan, yang harus kita penuhi untuk kegiatan tersebut, yang pertama yaitu kita dari pihak sekolah harus mengadakan persiapan yang matang untuk semua yang dibutuhkan dalam protokol kesehatan, baik itu kesiapan di sekolah, kebersihan segala macam harus kita betul-betul siapkan. Sehubungan dengan juga kami dari pihak Dinas Pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan bahwa pembelajaran dimulai untuk semester genap ini mulai harusnya tanggal 4 Januari kemarin kalau kita mengikuti kalender pendidikan. Harusnya pembelajaran itu sudah mulai di minggu kemarin Bapak Ibu ya, walaupun itu dengan cara daring, tetap secara daring dilaksanakan atau belajar dari rumah. Ketika pembelajaran tatap muka di sekolah telah diizinkan nanti oleh pemerintah Kota Mataram,
sekolah diminta untuk membentuk tim Satgas Penanganan COVID-19. Kami ini sudah membentuk Bapak Ibu di sekolah, sudah ada kita timnya di sekolah, sudah ada SK sesuai dengan SKB 4 Menteri. Ya, jadi kami di sekolah sudah siap. Kemudian sekolah harus mengadakan MOU dengan Puskesmas. Ini juga kita sudah buat kerjasama kita dengan Puskesmas. Apabila nanti kita sudah mulai tatap muka, dari pihak Puskesmas tetap akan ikut berpartisipasi, akan ikut mengawasi kegiatan PTM kita di sekolah atau pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian ada MOU dengan komite Bapak Ibu. Jadi semua itu harus berdasarkan persetujuan dari komite, ya, bersama Bapak Ibu. Itulah sebabnya sebelum kita masuk untuk PTM, kemarin persyaratan salah satu yang harus kita laksanakan yaitu persetujuan atau Bapak Ibu menandatangani pernyataan itu, ya. Alhamdulillah sekitar 90 sekian persen, ya. Dari 486 siswa, kurang lebih sekitar 95% yang setuju untuk masuk tatap muka. Jadi 55%-nya itu masih ragu-ragu, karena yang ragu-ragu ini termasuk tim COVID di provinsi. Jadi tidak berani menyetujui dulu sebelum ada ketentuan apa zona hijau atau bagaimana gitu. Berdasarkan hasil evaluasi dari surat pernyataan bersedia dari wali murid itulah, dari seluruh sekolah sekota Mataram, dari TK, SD, SMP, itulah yang diajukan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan ke tim COVID Kota Mataram. Berdasarkan itu, jadi kami dari pihak pengurus K3S atau kelompok kerja kepala sekolah dan termasuk MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah SMP, diundang rapat oleh Bapak Kepala Dinas. Sejauh ini semua ditanya kesiapan kita, dan alhamdulillah semua sekolah itu sudah siap dengan mengisi format seperti ini Bapak Ibu, evaluasinya kemarin. Ketersediaan sarana sanitasi tersedia, toilet bersih, sarana cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian ada disinfektan yang insya Allah nanti sebelum mulai pembelajaran tatap muka, semua ruangan kelas kita semprotkan. Kita sudah ada disinfektan, insya Allah mulai hari Sabtu ya Pak Guru ya. Kita semprotkan semua ruangan, meja, kursi semua. Jadi sebelum itu kita sudah harus mempersiapkan. Kemudian mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, di sini kita sudah bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Pihak Puskesmas Pagesangan dari kemarin telepon, bilang Bu Guru kalau memang ada pertemuan dengan wali murid tolong kami diingatkan. Tapi saya mohon maaf saya lupa mengundang dari pihak Puskesmas. Benar beliau juga siap hadir. Tapi untuk saat PTM nanti atau simulasi nanti beliau dari pihak Puskesmas siap hadir untuk mendampingi anak-anak kita. Kemudian untuk UKS, jadi UKS itu kita sangat terankan nanti, kita sangat tepukan, tetap kita sediakan UKS-nya. Kemudian untuk termogannya juga harus ada. Jadi semua ini Bapak Ibu kemarin hasil dari tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dari Kota Mataram turun ke sekolah. Baru insya Allah kita nanti akan mulai mengadakan simulasi setelah selesai
kita sosialisasi SOP. Jadi masing-masing sekolah diharapkan untuk menyusun SOP atau standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, kami bersama komite kemarin sudah menyusun prosedur atau SOP, standar operasional prosedur sekolah, yang insya Allah kira-kira yang akan kita laksanakan. Tapi sebelum kita memasuki untuk PTM-nya atau pembelajaran tatap muka, kita diminta nanti harus ada simulasi, Bapak Ibu. Harus ada simulasi dulu. Ini untuk sosialisasi ke semua wali murid. Jadi kita mulai hari ini bertahap, Bapak Ibu, mohon maaf. Hari ini kelas 1, besok kelas 2, dan seterusnya sampai kelas 6 hari Sabtu terakhir. Setelah itu kita insya Allah Senin depan mulai ada simulasi bagaimana teknisnya pada saat mulai pembelajaran tatap muka nanti setelah dikeluarkan SK atau izin dari Bapak Wali Kota Mataram. Ini saya bacakan Bapak Ibu, walaupun nanti Bapak Ibu semua SOP akan dibagikan lewat grup ya, untuk dibaca, nanti dibagikan lewat WA oleh masing-masing guru kelas. Prosedur operasional standar di sekolah ini kami bacakan Bapak Ibu untuk yang pertama. Dan ini insya Allah yang akan kita lakukan pada saat simulasi nanti. Yang pertama, anak-anak tiba di gerbang kedatangan peserta didik secara tertib dan menunggu giliran pengecekan suhu tubuh. Petugas sekolah mengecek suhu tubuh anak satu persatu sebelum mempersilahkan mereka menuju kelas dan mengingatkan untuk cuci tangan di depan kelas masing-masing dan tidak berinteraksi fisik dengan teman-temannya. Kita di sini keran juga sudah banyak. Yang penting begitu masuk di gerbang kita tetap siapkan. Kemudian nanti yang kelas di atas kita tetap siapkan tempat cuci tangan di bawah tangga. Insya Allah semua kita adakan, dilengkapi dengan sabun cair. Yang ketiga, guru kelas menerima peserta didik di depan pintu kelas dan mengarahkan mereka proses belajar mengajar di kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi nanti anak-anak kita itu duduknya seperti ini Bapak Ibu, pakai satu meja, satu kursi, satu anak. Kemudian nanti kita pakai nomor absen masing-masing. Meja atau kursi yang nomor 1 tidak boleh lagi digunakan oleh nomor absen yang berikutnya. Ya, jadi kita satu-satu aja. Kemudian setelah selesai pembelajaran, nanti kita akan semprotkan lagi dengan desinfektan. Kemudian anak-anak begitu pulang dipakein lagi hand sanitizer. Ya, jadi insya Allah kita siapkan semua. Selesai belajar, peserta didik keluar kelas dan mencuci tangan di depan kelasnya masing-masing. Peserta didik dengan tertib dan saling menjaga jarak berjalan menuju titik penjemputan. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya Pak Masan, mana alur datang dan alur pulang. Guru dan petugas sekolah mengawal dan mengawasi proses pemulangan peserta didik guna menjamin terlaksananya protokol kesehatan. Ini untuk sekolah. Kemudian peran sekolah mengelola titik antar atau pintu gerbang utama dan titik jemput pintu sebelah barat. Jadi ini rencana Bapak Ibu. Tadi anak-anak diantar lewat depan, lewat timur. Nanti ada petugas yang akan mengatur. Mohon maaf Pak Karim, kita nanti kerjasama dengan Pak Babinsa. Pada hari pertama masuk sekolah, kita minta bantuan beliau yang membantu kita untuk mengatur lalu lintas. Insya Allah supaya tertib saja.
Kemudian anak-anak begitu turun, bapak ibu yang mengantar langsung jalan. Baru setelah jaraknya 2 meter, baru yang berikutnya anak-anak turun langsung capsule, langsung tidak, bapak yang mengantar langsung jalan. Tidak ada kendaraan yang diam. Jadi di sini nanti membutuhkan kesabaran dari bapak ibu pengantar ya. Jadi otomatis jaraknya itu dari lapangan itu kayaknya kalau pas ngantar kan. Jadi kita tidak pakai waktu lama, bakalan begitu turun yang ngantar langsung jalan. Tapi anak tetap cek suhu, tetap ngatur jarak sampai selesai cuci tangan yang berikutnya. Tapi kalau sekarang kita siapkan nanti keran di depan aja ada 40 Bapak Ibu, jadi bisa anak-anak cuci tangan tidak terlalu ngantri gitu. Kemudian yang ketiga, siapkan bahan dasarana cuci tangan di depan kelas dan kantor, sudah siap semua. Yang keempat, sekolah menyiapkan masker cadangan. Bapak Ibu, kami di sini sudah menyiapkan masker untuk anak-anak kita. Ini ada 2. Ini nanti untuk yang baju khasnya, Bapak Ibu ya. Kami sudah menyiapkan 1000 masker, 500 yang untuk baju khasnya yang hijau hari Rabu dan Kamis. Kemudian yang merah ini untuk hari Senin dan Selasa. Jadi kami sudah menyiapkan yang warna merah 500, kemudian yang warna hijau toska 500 untuk anak-anak kita, termasuk untuk Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru semua pakai facial juga ya. Jadi insya Allah kita jaga betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk hari Jumat Sabtu juga kami sudah menyiapkan anak-anak masker, cuma dia bermotif, tidak ada tulisan sekolahnya. Di samping itu, anak-anak juga harus Bapak Ibu siapkan diri sendiri maskernya ya, karena ini nanti untuk cadangan di sekolah kita bagikan kepada anak-anak. Tetap anak-anak punya masker sendiri ya dari rumah. Termasuk yang kelima ini pengaturan tempat duduk, jadi 1 kursi 1 anak saja. Yang keenam, disinfektan seluruh sarana dan prasarana belajar nanti siap disemprotkan. Kemudian anak-anak diminta walaupun sekolah sudah menyiapkan hand sanitizer, Bapak Ibu, alangkah baiknya juga anak-anak disiapkan sendiri ya. Masing-masing orang tua menyiapkan anak kita hand sanitizer di tasnya. Kemudian semua peralatan sekolah anak-anak itu tidak boleh nanti saling pegang atau saling tukar sama temannya. Jadi bolpennya, pensilnya semua, jadi harus anak itu pegang masing-masing. Kemudian kantin kita tidak buka selama sampai belum ada izin ya. Jadi selama PTM di masa Covid ini kantin kita tidak buka. Jadi diharapkan Bapak Ibu menyiapkan anak-anak di rumah, sarapan dulu di rumah, atau anak-anak bawa bekal sendiri, nanti sarapan di sekolah itu bisa. Waktunya anak-anak di sekolah hanya 1 jam. Ya, hanya 1 jam, tidak ada keluar main. Tidak ada keluar main. Hanya 1 jam saja di sekolah, tidak ada keluar main. Kemudian arena bermain atau berkumpul anak-anak ditutup. Kayak di tempat TK yang biasa anak nunggu jemputan di TK mainnya, mulai besok itu sudah kita tutup. Kemudian sekolah menyiapkan UKS dan tenaga kesehatan, ini kita sudah kerjasama dengan pihak Puskesmas, insya Allah siap. Malah dari pihak Puskesmas siap untuk tiket, katanya 1-1 siap. Karena sekolah kita juga ini termasuk binaannya dari Puskesmas Pagesangan ya.
Untuk dimaklumi Bapak Ibu, sekolah kita sudah di SK-kan menjadi model sekolah sehat juga, ya. Jadi alhamdulillah sekolah kita ini sudah ada SK ditunjuk sebagai model sekolah sehat. Kemudian di sekolah tidak ada jam istirahat. Kemudian kotak sampah khusus masker di masing-masing kelas sudah disiapkan. Kemudian tidak ada upacara, tidak ada olahraga, dan tidak ada ekstrakurikuler. Ini termasuk SOP peran sekolah. Kemudian peran guru dan pegawai di sekolah memastikan dirinya sehat dan siap bekerja. Jadi Bapak Ibu guru harus sudah siap, ya, sudah memastikan dirinya kalau sehat. Kalau ada flu, kalau ada demam apa, Bapak Ibu guru juga tidak boleh hadir di sekolah. Jadi lebih baik istirahat di rumah. Termasuk sarapan pagi sebelum ke sekolah. Jadi di sekolah tidak ada disiapin sarapan juga, walaupun Bapak Ibu guru. Jadi udah sarapan sendiri di rumah. Kemudian Bapak Ibu guru juga selalu pakai masker dan membawa hand sanitizer. Tidak pakai jam tangan atau perhiasan. Bawa bekal atau makanan atau minuman dari rumah. Selanjutnya peran peserta didik. 1. Memberitahukan orang tua bahwa dirinya sehat dan siap untuk belajar. Jadi anak-anak nanti diingatkan Bapak Ibu dari rumah itu betul-betul anak kita sehat. Dipastikan kalau anak kita itu betul-betul sehat dan sudah siap untuk ikut belajar di sekolah. Kalau anak kita umpama agak demam atau meriang atau agak flu, tidak usah dibawa ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi harus betul-betul dalam keadaan sehat. Yang kedua, anak-anak diberi sarapan pagi sebelum ke sekolah. Yang ketiga, anak kita selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer. Kemudian bawa bekal makanan atau minuman dari rumah. Kemudian bawa perlengkapan sekolah sendiri dan tidak saling meminjam di kelas. Pada saat mengantar Bapak Ibu, ini khusus kelas 1 karena masih belum terbiasa, ya. Tetap Bapak Ibu tidak boleh ikut masuk ke area sekolah. Kalau kira-kira anak kita belum bisa ditinggal, lebih baik dibawa pulang daripada Bapak Ibu ikut masuk di area sekolah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Umpama anak kita sudah mau turun, ternyata tidak bisa dilepas oleh Bapak Ibu, nangis umpama, mama harus ikut. Lebih baik anak itu dibawa pulang. Tidak usah dipaksa, ya. Mungkin nanti di rumah dihalusin, mungkin hari kedua besok bisa. Kemudian sebelum yang berikutnya, ini yang terakhir peran orang tua. Dalam SOP ini peran orang tua. Yang pertama, pastikan putra-putri kita dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar di sekolah. Yang kedua, berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk. Kenapa harus berangkat lebih awal? Untuk menghindari jam sibuk padat Bapak Ibu. Padat kebetulan nanti kalau di sekolah sudah mulai itu kan rame. Jadi lebih awal berangkatnya masih tidak terlalu rame. Jadi untuk menghindari yang yang banyak orang gitu, lebih baik lebih awal berangkatnya. Kemudian yang ketiga, gunakan moda transportasi dengan standar protokol kesehatan. Umpama kalau Bapak Ibu di sini insya Allah pakai kendaraan sendiri, ya, tidak pakai kendaraan umum. Ini mungkin yang untuk sekolah di pinggiran. Tidak membiarkan anak diantar dengan kendaraan umum, baiknya diantar sendiri dengan kendaraan pribadi. Kemudian jemput putra-putri di gerbang barat tepat pada waktunya. Ini untuk kedatangan tadi Bapak Ibu datang dari timur. Tidak boleh siapapun yang datang dari barat ke arah timur.
Jadi mohon maaf kalau pada saat aktif kita belajar kemarin, kalau saya pas lolos ke barat akan saya parkir di belakang. Kalau ada orang tua yang ketemu saya datangnya dari barat, mohon maaf saya minta balik, karena kita sudah satu arah. Datang dari timur, keluarnya lewat barat. Karena sering kalau ada yang datang dari barat, ada yang datang dari timur, kadang macet. Kalau ada yang mau ngalah, yang dari timur merasa sudah benar, yang dari barat rumah saya dekat tuh di belakang. Nah, tapi kita harus tetap mengikuti aturan, ya. Nah, ini rencana kita, Bapak Ibu, untuk penjemputan nanti lewat belakang. Karena pada saat PTM nanti ada 2 set, Bapak Ibu, untuk menghindari kemacetan dan kerumunan, Bapak Ibu, kita coba mengatur alur penjemputan. Jadi Bapak Ibu datang saat menjemput ini, tadi kalau sudah mengantar tetap lewat depan, Bapak Ibu, ya, tetap lewat depan, keluarnya ke utara. Keluarnya ke utara atau ke selatan ya silahkan kalau keluar, tapi pada saat pengantaran, pada jam penjemputan nanti Bapak Ibu lewat timur masjid ke belakang sekolah. Nanti anak-anak kita dipanggil pakai mic, siapa yang sudah dijemput itu yang boleh keluar lewat pintu sebelah barat. Jadi mobil penjemput begitu datang, anak kita sudah langsung naik mobil, dan Bapak Ibu langsung jalan lewat utara, tidak boleh lagi muter ke sini. Jadi ini yang kita coba atur alur masuk dan keluarnya. Jadi nanti anak-anak yang dijemput tetap lewat pintu barat, sudah ada petugasnya nanti, Bapak Ibu. Nanti orang tua juga dicek suhu juga, ya. Kemudian anak-anak juga begitu keluar nanti dipakein hand sanitizer juga. Jadi harus betul-betul sesuai dengan protokol kita pakai. Kenapa kita ambil jalur ini atau alur ini untuk pulang? Itu untuk menghindari tadi, karena yang kedua itu sudah datang, Bapak Ibu, biar tidak ketemu. Biar tidak ketemu sama yang pulang dengan yang datang. Jadi di sini membutuhkan kesabaran juga. Nanti bisa-bisa sampai di depan rumahnya Pak Kalen, antreannya Pak Kalen, ya. Jadi harap kita sama-sama maklum, Bapak Ibu, ya, karena ini sudah tuntutan dari tim, harus kita laksanakan. Kita lanjutkan. Yang keenam tadi, jemput putra putri di gerbang barat tepat pada waktunya. Yang ketujuh, setiba di rumah, pastikan putra putri kita membuka sepatu dan semprotkan desinfektan pada permukaan luar perabot sekolahnya. Kemudian arahkan anak-anak ke tempat cuci tangan. Kemudian melepas pakaian ke mesin cuci atau mandi dengan sabun. Jadi bajunya itu dipakai sehari aja, sekali pakai pakaian seragamnya itu. Yang kedelapan, pastikan putra putri telah berpakaian bersih sebelum melanjutkan aktivitas di rumah. Jadi umpama anak kita itu punya seragam cuma satu, umpama untuk hari Senin, hari Selasa itu boleh bebas, Bapak Ibu, boleh pakai baju bebas, ya. Yang penting baju hari Senin jangan dipakai lagi hari Selasa. Intinya pakaian itu dipakai sehari saja. Kalau memang sempat dicuci langsung, ya silahkan. Tapi ada keringanan. Kalau memang tidak sempat dicuci, untuk hari kedua boleh memakai baju bebas anak-anak kita. Nanti Bapak Ibu ini akan dikirim lewat WA, ya.
biar bisa dibaca. Ya. Kemudian jadwal Bapak Ibu, termasuk jadwal nanti akan dikirim di WA, SOP, jadwal dikirim supaya Bapak Ibu tahu jam berapa jemput, jam berapa anak hari diantar, gitu ya. Ini nanti iya Bapak Ibu. Jadi seragamnya hari Senin merah putih, kemudian hari Rabu yang khasnya ya, yang hijau toska, kemudian hari Kamis itu boleh bebas juga ya. Kalau kita kan yang pegawai Kamis itu pakai batik ya, kalau anak-anak bebas. Yang penting tidak memakai baju kaos. Jadi baju yang hemnya kayak yang berlengan gitu. Hari Jumat tetap memakai baju imtak, kemudian Sabtu tetap memakai baju pramuka. Siswa diwajibkan hadir di sekolah sesuai jadwal yang telah diatur. Jadi anak-anak kita umpama Bapak Ibu alasannya kita kan mau masuk kantor, kita harus ngantar pagian, tidak boleh, kami tidak terima. Ya, mohon maaf aja. Kalau ibu tidak sempat ngantar tepat waktu, mungkin ada adiknya lah, atau ada kakak atau siapa. Yang penting begitu selesai yang shift pagi, sudah dibilang udah nggak ada lagi, baru kami terima yang shift berikutnya. Ya, tidak ada alasan boleh kita titip pagi aja sama kakaknya. Mohon maaf, kami tidak terima titipan, Bapak Ibu ya. Jadi begitu juga anak-anak diminta hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi di sini masuknya jam 8, anak-anak jam 7.50 sudah bisa berada di sekolah. Untuk persiapan nanti mengatur tempat duduknya sama Bapak Ibu guru, semua nanti sudah ada timnya kita di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan ini jadwal sosialisasi ini Bapak Ibu sampai hari Sabtu. Kemudian hari Senin itu sudah ada simulasi untuk pembelajaran tatap muka. Jadi nanti simulasi itu betul-betul seperti saat mulai belajar. Dan hasil simulasi itu pada tanggal 28, 29, 30, 28, 29 itu evaluasi hasil sosialisasi, hasil simulasi yang akan dilaporkan oleh Bapak Kepala Dinas kepada Bapak Wali Kota Mataram pada tanggal 30. Setelah itu baru kita menunggu SK dari Bapak Wali Kota untuk ditetapkan mulai pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan ini segera kita diizinkan. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin jenuh juga ya dengan kondisi anak-anak belajar di rumah ya. Kita juga di sekolah Bapak Ibu kangen sama anak-anak. Walaupun anak-anak tidak ada, atau juga kalau kita guru tetap masuk, tetap berkomunikasi, tapi rindu juga sama anak-anak. Apalagi kelas 1, mari kita jalani, anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, entah itu nanti melalui daring atau luring. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalaupun nanti ada Bapak Ibu yang masih ragu untuk menghadirkan anak-anak kita di sekolah, kami dari pihak sekolah siap juga melayani secara daring. Ya, jadi sama kayak ini ada beberapa yang kemarin tidak bersedia mengizinkan anaknya untuk masuk, kita tetap layani dengan pembelajaran daring. Bapak Ibu gurunya siap, ya. Mau luring, mau daring, mau datang silakan. Bapak Ibu guru di sini siap melayani. Yang penting anak kita itu bisa menerima pelajaran. Jadi mungkin untuk sementara itu Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan.
Bapak Ibu maklumi aja. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya kita untuk menuju ke PTM atau ke pembelajaran tatap muka. Banyak persyaratannya Bapak Ibu. Jadi ini sosialisasi ini juga nanti diminta kita ada videonya. Videonya dikirim, benar nggak sosialisasi dengan murid dari pertama. Kemudian besok waktu simulasi juga seperti itu. Jadi nanti kita akan rembuk lagi bersama POM itu bagaimana teknisnya, ya Pak Guru ya, untuk simulasi. Karena itu videonya akan dikirim, ditonton orang banyak, tentu kita ingin yang terbaik, ya Bapak Ibu ya. Untuk sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pribadi kemarin waktu bermaraton juga menandatangani surat persetujuan untuk ini tatap muka. Cuman kan kondisinya hari kemarin kan selalu berbeda ya, dengan suasana COVID ini. Jadi mungkin di perjalanan nanti ada keraguan kita, walaupun kita sudah tanda tangan itu tidak jadi permasalahan Bu. Nanti takutnya tiba-tiba saya ada rasa ragu, beberapa hari saya tidak masuk ke anak saya, dilihat datanya ini kan padahal sudah menyetujui, kemudian itu nanti jadi mungkin jadi penghambat atau apa gitu. Mungkin tidak seperti itu ya Bu, di aja biasa aja nggak bermasalahkan nih. Itu ada? Itu aja Bu. Terima kasih Ibu. Jadi walaupun kemarin Ibu sudah menandatangani pernyataan bersedia, ya, setuju kalau anak kita mulai masuk belajar tatap muka. Tapi kalau satu saat Bapak Ibu atau ragu lagi, ada kekhawatiran, lebih baik saya ikut daring aja, silakan, ya, tidak dipaksakan. Yang penting anak itu nyaman untuk belajar. Nah, itu aja ya. Umpama seperti Ibu tadi, ada yang mengajukan, Bu, saya tadinya nggak mikir ini, terlanjur saya sudah tanda tangani, sudah setuju, boleh nggak saya balik lagi coret yang lain? Tidak perlu seperti itu Bu. Saya bilang kalau memang Bapak Ibu ragu, ya silakan, nggak apa-apa. Nanti Pak Guru, Bu Guru memberikan pelajaran melalui daring ya. Yang penting anak itu tetap ikut belajar. Karena belajar itu Bapak Ibu bukan ada yang bilang anak saya itu kayak ojo-ojoan, jadinya bukan. Orang Pak Gurunya punya program, Pak Gurunya juga buat rencana pembelajaran, jadi bukan ojo-ojoan. Pak Gurunya itu tetap membuat seperti tatap muka normal, semua perangkat pembelajarannya, administrasinya. Jadi bukan ngawak-ngawak, Bapak Ibu guru itu memberikan pelajaran atau memberikan tugas ya. Jadi mohon maaf aja. Nah itu tadi Bapak Ibu. Kemudian ini kemarin yang banyak jadi pertanyaan. Kalau umpama di sekolah itu anak kita tadi dari rumah sudah fit, sudah sehat, berani kita pastikan sudah kita antar ke sekolah dalam keadaan sehat. Tiba-tiba di kelas dalam belajar, umpama anak itu meriang atau demam atau menggigil ya. Jadi kita sudah menyiapkan ruang UKS sambil kita sambil menunggu penjemputan dari orang tua, kita tetap meminta bantuan dari pihak puskesmas. Jadi tetap kita taruh di ruang UKS sambil kita menghubungi Bapak Ibu untuk segera menjemput anak kita ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu kalau kita di sekolah kita betul-betul menyiapkan, kita siap betul lah dengan pembelajaran tatap muka ini. Tidak usah khawatir, cuma itu tadi kalau Ibu ragu, tidak usah, tidak apa-apa ya. Yang penting ada informasi ke sekolah, jangan hilang. Ada yang sampai 2 bulan di WA oleh guru kelasnya tidak dibalas, di telepon tidak dibalas, bagaimana gurunya mau ngasih nilai itu. Jadi mohon WA guru kelas masing-masing Bapak Ibu tetap aktifkan supaya informasinya itu cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Yang lain mungkin ada Ibu Bapak ada masukan atau ada
Oh iya, ada yang bertanya. Kemarin ternyata sudah tidak setuju ya. Nggak berani, saya khawatir karena kondisi seperti ini. Tiba-tiba, tapi kalau memang itu sudah ada izin dari wali kota, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Kalau masih tetap tidak bersedia juga tidak apa-apa. Intinya kami dari pihak sekolah tetap siap untuk melayani, memberikan anak-anak untuk pelajaran. Itu aja. Nanti kapan nyamannya untuk bisa. Tapi kalau sekali waktu mungkin perlu anak itu bertemu sama temennya kan. Ini bayangkan sudah sekian bulan belum kenal wajah gurunya, apalagi yang kelas 1 itu ya. Ya Allah, Masya Allah. Kelas 1 itu sedang butuh bimbingan gurunya, sedang butuh pembinaan guru itu. Tapi ya Allah, mau bagaimana ya. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya ya. Kelas 1 itu yang luar biasa. Artinya sedang dibimbing, sambil dipeluk sama gurunya, dipegang tangannya, ini belum pernah ketemu. Ada kelas 1 yang saya ketemu, Adek sekolah di mana? Nggak tahu katanya. Adek kelas berapa? Kelas, maaf dia ngaji di rumah saya sore. Terus, Adek sekolah di mana? Kita nggak tahu. Kelas berapa? Kelas 1 katanya. Di mana sekolahnya? Itu dulu di dekat epicentrum, padahal ikut waktu waktu MOS ya, MPLS itu pengalaman lingkungan itu, tapi lupa. Dia katanya kalau udah sholat dulu di depan epicentrum katanya. Itu jadi anak-anaknya lupa, enggak ini dengan sekolahnya ya. Ternyata SD 41. Murid SD 41 itu dari Taman Bari itu. Kebetulan saudaranya ngaji di rumah. Saya tak tanya dia. Nggak tahu SD berapa katanya. Jadi mungkin ya sekali waktu ya perlu anak diizinkan lah ya, bisa bersama temannya, ketemu langsung sama bapak ibu guru. Karena sangat beda penyampaian materi lewat daring, itu jelas jauh beda sama penyampaian materi yang langsung tatap muka dengan bapak ibu gurunya. Ketua komite dan bapak pada dasarnya dari awal mungkin kan melihat aktivitas anak kami di sekolah di rumah mungkin yang sudah mulai bosan itu awalnya mungkin, tapi juga kekhawatiran tentang penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini juga untuk Kota Mataram sendiri sudah mulai ada peningkatan dari 1 minggu yang lalu, juga menjadi pikiran kami. Tapi insya Allah kami dengan ini menyatakan mendukung apa yang menjadi program sekolah buat SD 41 Dinas Pendidikan Kota Mataram, atau lebih khusus mungkin pemerintah Kota Mataram untuk mengadakan sekolah tatap muka, menjadi tatap muka, tapi itu saja dengan mengedepankan protokol COVID-19. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi kami sangat paham dan hampir detail ya, untuk protokol sudah dilaksanakan sampai pengaturan pintu keluar masuk dan jam belajar dan apa yang harus menjadi kewajiban peserta didik serta tugas masing-masing guru-guru sudah sangat jelas. Intinya di sini ya tetap kita harus waspada, dan yang kedua ada yang sedikit mengganjal gitu, namanya anak-anak Bu, kondisi kesehatan di rumah juga pun naik turun. Artinya ya kadang-kadang ya batuk-batuk sedikit, ya pilek-pilek sedikit kadang-kadang, atau demam-demam sedikit ya, tapi sehari 2 hari sembuh. Nah ini juga mungkin diingatkan juga kepada orang tua, dan orang tua juga aktif mungkin untuk memberikan informasi ke grup kelas masing-masing mengenai kondisi anak apabila ada gangguan kesehatan walaupun sedikit. Bagaimanapun juga kasus kemarin yang di SMA 1 Mataram juga jadi jadi tolak ukur kita, kira-kira bagaimana kira-kira antisipasinya, karena apapun ternyata kita di rumah juga
bukan berarti hanya di rumah, ya, liburan ke sana kemari, kemudian mengunjungi sanak keluarga yang ada di mungkin di Lombok Timur, di Lombok Tengah, ya, atau di Lombok Barat. Ya, kita nggak tahu kondisi kita seperti apa. Dan insya Allah saya secara pribadi mendukung tatap muka, tapi yang jelas ini saya juga sudah sangat ketat lah. Kira-kira SD 41 sudah mempersiapkan ini dari sekarang. Mungkin simulasinya perlu Bu, ya, juga bagaimana nanti Satuan Tugas COVID-19 yang di Kota Mataram juga nanti memberikan kebijakan-kebijakan atau regulasi baru tentang bagaimana pembelajaran tatap muka ini. Bagi saya semua sudah jelas, dan bapak-bapak yang lain juga, ya silakan melindungi anak dan keluarga masing-masing, dan bijaksanai bagaimana keputusan dari pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan untuk pembelajaran tatap muka ini. Tapi yang jelas tidak ada paksaan, silakan, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Harapan kita semua pandemi ini bisa berlalu sambil menunggu proses dimulainya vaksinasi. Ya, mungkin masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Sekali lagi mungkin itu saja dari saya. Harapan saya juga pihak sekolah juga tidak lemah lah gitu. Kira-kira karena anak-anak juga harus dipantau di rumah, bukan hanya di sekolah. Ya, adanya komunikasi yang baik dan aktif antara pihak sekolah dengan wali murid juga sangat diperlukan di sini. Mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi karena anak-anak kita di sekolah hanya 1 jam Bapak ya, selama 1 jam. Jadi 23 jam itu anak-anak kita bersama Bapak Ibu di rumah. Jadi yang tentu yang lebih ketat lagi pengawasannya adalah Bapak Ibu di rumah ya. Jadi kami hanya bisa bersama anak-anak cuma 1 jam saja, jam 8 sampai jam 9 ya Bapak Ibu. Jadi ini tentu kerjasama kita yang tetap sangat kita harapkan. Jangan sampai nanti anak-anak kita terlalu dibebaskan ya untuk main ke sana kemari, apalagi diajak ke mall, tempat-tempat ramai. Kemudian mudah-mudahan kita terhindar dari semua ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai setelah anak dari mall tiba-tiba flu, kemudian nanti ujung-ujungnya sekolah. Gara-gara masuk sekolah anak saya jadi sekarang demam, jadi ini ya. Tapi mudah-mudahan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu ya, tetap dilindungi. Nah itu tadi, kalau memang anak-anak kita di rumah ada gejala flu atau ada demam, sebaiknya tidak dibawa ke sekolah. Okay? Silakan nanti Bapak Ibu rawat di rumah saja dengan memberikan vitamin apa supaya cepat pulih ya kesehatannya. Jadi, jangan dipaksakan. Adik kan baru masuk cuma 2 hari, ayo udah masuk aja biar ketemu teman. Nggak usah ya. Jadi tunggu sampai anak itu sehat benar baru dibawa. Dan itu tetap sesuai dengan saran dari Pak Lurah tadi, informasikan ke guru kelas masing-masing. Kan sudah ada WA group. Bapak Ibu guru, mohon maaf anak kita kondisinya lagi kurang enak badan, mohon izin. Nah udah, gitu doang kan. Jadi tidak perlu yang harus antar surat ke sekolah, cukup Bapak Ibu izin lewat WA group guru kelas masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak Lurah. Insya Allah semua ini kita akan laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ada lagi Bapak Ibu? Karena mau ada lagi shift yang kedua. Tidak ada ya? Kalau gitu dari saya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, atas perhatiannya, atas kerjasama kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini nanti
nanti dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan harapan kita, supaya pembelajaran tatap muka di sekolah kita ini dapat kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian arahan juga dari Bapak Kepala Lingkungan beserta sekretaris, dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu termasuk Bapak Lurah dari Pagutan ya, Pagutan Timur. Untuk hari ini, untuk sesi pertama kita cukupkan. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.